Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang mimpi ya. Saya sering mimpi melihat diri sendiri sampai takut nggak bisa balik ke badan. Loh, yang namanya mimpi kok ya bisa saja. Mimpi melihat diri sendiri itu adalah sesuatu yang biasa saja ya. Namanya mimpi loh ya. Beda ketika Anda tidak mimpi, itu baru luar biasa. Artinya Anda sudah bisa masuk ke dalam dimensi energi. Tapi kalau Anda mimpi, berarti Anda masih belum bisa memiliki kontrol terhadap energi gitu. Energi itu, energi kegaiban itu ya, diri sendiri itu biasanya sedulur papat, tapi bukan melewati mimpi ya. Kalau melewati mimpi, bisa jadi itu adalah kodam ya, makhluk halus yang menyerupai diri Anda. Tapi kalau Anda dalam kondisi sadar ya, misalkan Anda ini ahli zikir, ahli wirid, ahli puasa, ahli meditasi ya, terus Anda mampu melihat ke dalam diri Anda, mampu melihat diri Anda. Ini pernah saya alami ya teman-teman ya. Waktu itu cuma satu, yang muncul cuma satu, yang warnanya hitam. Berarti sisi negatif saya yang lebih banyak mendominasi ya. Ketika saya wirid, zikir, tiba-tiba muncul ya, menyerupai saya di depan saya. Saya tanya, siapa kamu? Dia balik tanya, siapa kamu? Nah, itu sedulur papat dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi mimpi ya. Nah, walaupun frekuensinya sama ya, paham ya, Anda ini sadar tapi masuk ke alam mimpi ya. Alam mimpi itu kan alam energi ya. Tapi ketika kita berangkatnya dari tidur ya, maka kita tidak memiliki pengendalian diri ya. Nah, kalau Anda berangkatnya dari zikir, dari wirid, dari meditasi, misalkan saya meditasi ya, duduk bersila semacam ini, saya meditasi, tiba-tiba ketemu dengan diri saya, tapi saya sadar, tidak ketiduran. Nah, itu baru sedulur papat ya. Hal-hal semacam itu adalah hal-hal yang biasa ya. Ketika Anda katakanlah terbiasa laku ya. Terus juga menanggapi komentar saudara kita, saya kelahiran Kamis Pon, saya mengalami 3 hal itu. Sampai saat ini bingung. Di awal-awal saya takut sendiri, tapi saya sering bertemu dengan sosok yang berpakaian seperti kiai. Setiap saya susah, sedih, dan bantu pertolongan, dan saya sering terbangun di tengah malam. Nah, itu namanya kodam ya. Itu kodam. Bisa jadi itu adalah kodam leluhur ya. Bisa jadi juga kodam pusaka, bisa jadi juga kodam keilmuan ya. Nah, bisa jadi juga kodam ketempelan juga bisa. Jadi tidak perlu dikultuskan ya teman-teman Kamis Pon. Ketika Anda mengalami fenomena melihat makhluk halus atau melihat sosok ya, sosok seorang kiai ya, atau sosok seperti Nyi Roro Kidul, sudah abaikan saja ya. Kalau Anda tidak mengabaikan, ya pelajari ilmunya, ilmu tayu, ilmu untuk mendeteksi keberadaan makhluk halus di sebuah tempat, atau ilmu untuk mendeteksi sebuah pusaka juga bisa ya. Jadi kalau misalkan ya Anda tidak pernah zikir, tidak pernah wirid, tidak pernah ngelakoni keilmuan ya, tidak pernah pergi ke dukun, ke kiai ya, terus tidak punya pusaka, tiba-tiba Anda sering melihat seperti itu, penampakan seorang seperti kiai lah, nenek-nenek, kakek-kakek, dan sebagainya, itu biasanya kodam leluhur ya. Biasanya ya, anggaplah 90% kodam leluhur. Artinya leluhur Anda yang memiliki makhluk itu dulu ya, dia jadi pembantunya. Lalu leluhur Anda meninggal dunia, nurun nitis kepada diri Anda. Kenapa bisa nitis? Karena memiliki kesamaan energi.
Dan tidak semua ya, Anda punya leluhur ya, punya orang tua misalkan. Adik Anda atau kakak Anda ada 10 misalkan. Orang tua Anda punya kodam. Ya, tidak semua anaknya itu akan diikuti oleh kodam. Dipilih yang cocok. Ya, dipilih ini bukan berarti yang baik gitu ya, bukan ya teman-teman ya. Dipilih yang cocok dengan energi kodam tadi. Misalkan orang tua Anda ini dukun santet, dukun teluh, dukun sihir. Anda ini ahli ibadah. Ya tidak mungkin kepilih. Digoleki sing blunat. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman kami mengalami fenomena-fenomena semacam itu biasanya kodam leluhur. Ya, kodam yang dimiliki oleh leluhur Anda di masa lalu. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Nah, terus solusinya bagaimana? Ya, biarkan saja. Anda melihat penampakan seperti itu, biarkan saja. Tapi kalau Anda terjebak di kondisi semacam itu, ya pelajari ilmunya, olah rasa, olah peka suasana alam, olah batin. Itu basic dasar yang harus Anda kuasai. Ya. Itu yang harus Anda kuasai. Ketika Anda menguasai itu, maka Anda akan mampu berinteraksi, mampu berkomunikasi dengan makhluk halus tersebut. Ya, saya juga mengalami seperti itu ya, kodam leluhur. Ya. Tapi kodam ini menempati sebuah pusaka. Ya, ada juga kodam keilmuan juga ada. Ya, dari bapak saya ada. Ya, dari mbah itu, ya, itu pusaka. Ya, jadi dari sejak kecil saya melihat siapa wong iki ya, sapa wong iki blangkonan iki ngalor ngidul melok ae. Ya, loh saya pikir itu adalah ya, halusinasi saya. Ya. Ketika saya sudah dewasa, saya memahami tentang batin, kebatinan ya. Saya baru paham, oh ternyata itu adalah kodam leluhur. Setelah saya interaksi ya, saya ajak komunikasi, baru dia ngomong, saya adalah kodam yang menempati sebuah pusaka. Nah itu. Ya. Jadi tidak perlu dikultuskan, tidak perlu apa ya, Anda tidak perlu wah itu tidak perlu. Yang paling perlu adalah bagaimana Anda meningkatkan kualitas energi positif Anda, sehingga keberadaan makhluk tersebut tidak berdampak negatif terhadap kehidupan Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.